Usai secara resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, lebih dari 500 kepala daerah ini akan menjalani retret atau pelatihan kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah mulai besok di 21 Februari hingga 28 Februari 2025. Hingga saat ini juga kawasan Akmil Magelang ini sudah disterilkan, bahkan sejumlah penginapan di kawasan Akmil Magelang ini sudah ludes terjual. Salah satunya saya sebagai pewarta yang akan melakukan peliputan di pelatihan kepala daerah ini juga sempat kemarin mencoba melakukan pemesanan penginapan begitu, namun sulit untuk mendapatkan penginapan-penginapan yang masih tersedia. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan untuk warga Magelang sendiri terkait dengan diadakannya retret atau pelatihan ini? Kita akan langsung menanyakan kepada salah satu warga yang sedang asyik begitu ya menikmati hidangan di alun-alun Magelang, Jawa Tengah. Halo Bapak, selamat malam. Malam. Dengan Bapak siapa ini? Arai Sandi. Oke. Pak Arai, tahu nggak retret itu apa? Retret itu penyucian jiwa. Ya. Oke, berarti Pak Arai ini udah tahu nih besok bahkan ada pelatihan gitu untuk kepala daerah. Ya sudah tahu setelah dilantik di Jakarta nanti ada pelatihan di Akmil Magelang ini. Pak, ini kan hari ini itu bisa dibilang sudah ludes terjual nih buat penginapan-penginapan yang ada di Magelang sendiri. Nah, tanggapan Bapak nih untuk para kepala daerah yang akan menjalani retret besok ini seperti apa? Ya kami harap setelah diadakannya pelatihan retret ini, setiap kepala daerah yang setelah dilantik akan memimpin daerahnya menjadi lebih makmur, lebih maju dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan di Republik Indonesia ini. Oke, terima kasih banyak Pak Arai atas waktunya. Yaitu dia tadi tanggapan dari salah satu warga Magelang. Kayaknya kurang afdol kalau kita tidak nanya kepada salah satu pedagang dan bagaimana dampak ekonomi dari adanya penginapan yang full book begitu hingga tidak adanya orang yang mungkin kesulitan begitu untuk mencari penginapan juga di Magelang untuk saat ini hingga di tanggal 28 Februari 2025. Kita akan menanyakan kepada salah satu pedagang di sini ya. Halo Ibu, selamat malam. Halo juga, selamat malam Mbak. Dengan Ibu siapa ini? Sama Bu Rani. Oke, Bu Rani. Tahu nggak besok ini mau ada pelatihan begitu untuk kepala daerah di Akmil Magelang? Alhamdulillah tahu Mbak. Tahu ya, berarti tahu ya besok ada retret ya, begitu. Bu, Ibu kalau ngelihat ini kan bukan hanya di kepala daerah, tapi juga sebelumnya ada menteri juga begitu ya yang dilakukan pelatihan. Nah, ini juga rame penginapan sampai full book. Dampaknya sendiri untuk para pedagang di Magelang ini seperti apa sih? Alhamdulillah Mbak. Kita menambah omset kita juga semenjak ada sederetan menteri dan ini untuk kepala daerah, alhamdulillah omset kita menambah. Harapan kita semoga untuk Magelang, terutama kuliner UMKM lebih maju lagi dan dikenal seluruh Indonesia untuk Magelang. Oke Bu, sebelumnya juga sudah dikasih himbauan nggak sih sama dinas setempat kalau besok nih bakal ada pelatihan begitu Bu? Kita udah dikumpulkan dari dinas, perwakilan dari anggota 40. Kalau besok ada sederetan kepala daerah ada di sini di Akmil untuk persiapan fokus menyambut tamu-tamu dari sana kalau ada pengunjung yang untuk cari kuliner di Magelang. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Rani atas waktunya. Yaitu dia tadi tanggapan baik dari warga Magelang dan juga para pedagang yang berada di alun-alun Magelang, Jawa Tengah ini. Tadi disampaikan bahwa diharapkan dengan adanya event-event ataupun acara-acara pelatihan baik kepala daerah dan juga menteri ini dapat meningkatkan omset ataupun meningkatkan peran UMKM di Magelang. Tadi juga kalau dari warga kita mendengar begitu ya, warga berharap bahwa ini para kepala daerah ini dapat memberikan program-program terbaik di masa yang akan datang, tentunya sampai 2030 dari masa kerja mereka. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nadia Soraya, Firman Adriana, Metro TV. Iya pemirsa, itu tadi liputan dari Nadia Soraya. Kalau melihat Nadia, saya ingin bilang Nadia hati-hati ya. Oke, terima kasih liputannya Nadia Soraya. Dan tentunya ini kita sudah memasuki segmen yang ketiga. Loh, Tong. Hah? Kok udah di sini aja, Tong? Ya itu kan tadi udah denger sendiri. Penuh penginapan.
Jadi nggak jadi retret nih kamu? Ya, apalagi yang budget gocapan nggak ada habis. Mana ada budget gocapan buat Siapa hotel? tahu ada, saya cuma bawa pas-pasan. Tapi tenang, saya bawa kabar gembira. Wah, kabar apa nih? Iya. Ini kabar A1 langsung dari Magelang. Satu langsung nih. Ah. Jadi demi efisiensi, pemerintah memutuskan untuk memangkas lembaga dan kementerian. Wah, bagus dong. Pemerintah Vietnam tapi. Ya, kirain pemerintah Indonesia. Nih lihat aja beritanya. Ada beritanya nih. Ada. Oke, duduk dulu Tong. Jadi, Vietnam sudah memangkas kementerian, lembaga. Iya. Mereka juga efisiensi dong. Efisien sama kayak Indonesia. Oke. Makanya ini mungkin patut dicontoh oleh pemerintah Indonesia nih. Mungkin ya. Saya kurang tahu. Kapan kira-kira Indonesia bisa memangkas kementerian? Ya saat generasi emas. Ya, insya Allah lah ya. Insya Allah lah kita doain yang terbaik. Yang penting tentunya efisiensi semua berguna untuk rakyat. Tentu pastinya Iya dong. dong. Itu ya. Karena ini gara-gara efisiensi Vietnam angkanya bagus juga per tahunnya. Nung kawan-kawan kita nguyen-nguyen tuh aman itu. Bahagia semua Vietnam. Luar biasa guyan-guyan itu ya. Makan juga nyantai dia, tenang hidup kalau hidup tenang kan. Iya, apalagi Nah, sudah. kita lihat nih. Iya. Ini Perdana Menteri Vietnam ngomong nih, kita harus melakukan revolusi, membuat pemerintah yang ramping, Iya. cepat dan tangkas, enggak gemoy ya Pak ya. Ini bahasa Indonesia, bahasa Vietnamnya? Tang sih. Saya kurang paham Bung itu. Bahasa Yang Nguyen. jelas Vietnam semakin maju. Iya dong. Mereka selain juara Piala AFF sudah sering juga ya. Iya. Indonesia kalah di situ. Sekarang pertumbuhan ekonominya mungkin di angka 7,1%. Iya, tahun lalu ya. Tahun ini mereka targetkan pertumbuhannya 8%. Hmm. Target, namanya juga target.